Ya, masih dalam prajurit Pilkada Solo Aman dan kita lanjutkan lagi kebersamaan ini bersama Kapolresta Surakarta, Ketua KPU Kota Surakarta dan tokoh masyarakat Kota Surakarta. Saya kembali ke Kombes Pol Ahmad Lutfi ini. Pada beberapa waktu lalu ketika Kapolda Jateng hadir dalam apel siaga pengamanan di Mapolresta ya, pernah mengungkapkan bahwa Solo itu barometer keamanan nasional semacam itu. Artinya keamanan pilkada di Solo ini menjadi patokan keamanan secara nasional. Bisa dijelaskan tentang hal ini? Ini apakah menjadi beban berat juga bagi Kapolres Surakarta nih, Kapolresta? Ya, bukan beban ya, ini sudah menjadi tanggung jawab kita bahwa kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat itu merupakan suatu representasi negara. Jadi namanya Polri itu kan secara undang-undang legalitas negara di tengah-tengah masyarakat. Kenapa Solo jadikan barometer? Satu, dari segi geografis Solo merupakan, kalau Jawa Tengah itu pakunya Nusantara, sentralnya pakunya Nusantara Solo justru. Karena apa? Satu, geografis mereka lintasan Pulau Jawa ada di Solo, dia mau ke Surabaya, mau kemana. Yang kedua, VVIP di tempat kita ya. Namanya Bapak Presiden kita adalah merupakan kebanggaan. Representasi Solo adalah dari Solo gitu. Dan ini mewujudkan bahwa dari Solo lah para tokoh nasional akan lahir, dari Solo akan muncul suatu kedamaian tentang berpolitik, bersosialisasi, bernegara, bahkan berdemokrasi pun ada di Solo. Sehingga dari Solo akan dilihat gimana keadaan di sana. Nah, ini akan menjadi memicu kami selaku aparat penegak hukum dalam ini kepolisian untuk memberikan yang terbaik di dalam masyarakat, memberikan pelayanan, memberikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat kita di Solo. Oke. Ya, terkait dengan pengamanan pilkada sudah disampaikan bahwa ada 1.700 personil ya. Betul. Hingga pelaksanaan pilkada besok. Kita semua tercover 1.700, tetapi yang melaksanakan kegiatan tahapan itu 781 personil. Jadi 780 personil itu yang mulai dari pendaftaran, penetapan, kemudian pengundian nomor, kemudian kampanye sampai nanti pelantikan sudah kita siapkan semua. Jadi yang 1.700 itu bukan tercover dalam pemilu, tapi adalah keterlibatan anggota yang tidak aktif. Contohnya nggak mungkin anggota Polres itu yang jumlahnya 1.700 itu semuanya ikut ngepam pemilu. Dan kok mereka yang ngurusi pelayanan masyarakat siapa, yang di Polsek siapa. Yang terlibat langsung itu adalah 781 personil. Dari semua tahapan sudah kita setting, bahkan mereka sudah kita gladikan. Jadi anggota Polres kita gladi, dia harus mengerti politik tetapi tidak boleh berpolitik. Dari mulai cara mengantar surat, mengawal kotak surat, melipat surat, sampai nanti simulasi dalam TPS pun anggota Polri kita sudah kita gladikan. Bahkan yang suasana terjelek pun kita sudah bikin namanya Sispam Kota. Jadi situasi kontingensi di mana isu terjadi adanya suatu scientific problem terkait pemilu, kita sudah gladikan. Dari tahapan protap 1 itu penanganan unjuk rasa, dari mulai damai, mulai kuning, meningkat merah, itu sudah ada. Dan itu sudah menjadi protap yang kita lantaikan. Setiap saat bisa kita gerakkan pasukan kita untuk mengamankan. Apa gangguan keamanan yang paling disorot istilahnya oleh pihak keamanan ini untuk diantisipasi terjadi pada tahapan-tahapan pilkada, termasuk pada pelaksanaan pilkada dan pengumuman hasil pilkada besok? Untuk secara krusial belum ada ya gangguan itu, tetapi kita membuat suatu prediksi dan antisipasi. Yang pertama adalah penggalangan massa terkait dengan mengganggu ketertiban umum. Contoh, arak-arakan bersepeda motor, kemudian pengumpulan massa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini sudah saya himbau kepada para paslon, baik paslon nomor 1 maupun nomor 2, untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengganggu masyarakat pada umumnya. Dan ini sudah disepakati para pihak, jangan sampai
nanti ada dukungan dari para paslon itu yang mengganggu, contoh di jalan dengan jalan, melepas knalpot, tidak memakai helm, kemudian mengganggu pengguna jalan lainnya. Pesta boleh ramai, tetapi aturan harus ditegakkan. Kalau Polri prinsipnya langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Gitu. Bahkan sudah ada janji dari para paslon. Pertama kita ingatkan untuk ketertiban umum. Yang kedua kalau diingatkan tidak bisa, mereka akan kita catat. Bahkan kendaraan yang melanggar itu akan kita tindak sampai pilkada selesai, nggak akan kita keluarkan sebelum selesai. Untuk memberikan efek jerah bahwa kita melakukan pesta tetapi tidak melanggar hukum. Gitu. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Agus. Pak Agus, black campaigns, money politik, ya biasanya kan mengikuti ketika terjadi pesta demokrasi, termasuk pemilu kada saat ini. Apakah itu juga sudah terlihat indikasi mengarah kepada black campaigns, money politik yang dilakukan oleh paslon-paslon ataupun tim sesnya? Black campaign, kemudian money politik, kami kan sebagai penyelenggara memaknai sebagai sebuah strategi. Nah, artinya apa? Bahwa apapun yang dilakukan paslon itu maknanya adalah strategi. Cuma strategi ini harus dimanage secara bagus, jangan sampai keluar dari rel. Rel-relnya apa? Adalah undang-undang dan peraturan. Ketika sudah terjadi misalnya black campaign, sudah mempermasalahkan dasar negara misalnya, atau SARA, atau mungkin barangkali sudah ada unsur pidananya, maka ini jangan sampai ini dibiarkan. Artinya ini sudah keluar dari rel. Silahkan menggunakan strategi apapun, asal ini terhadap terkait dengan rel-rel yang jelas ini, mari kita turuti bersama, kita patuhi bersama. Ini saya melihatnya sebagai bentuk strategi. Tetapi apapun namanya, yang namanya money politik itu adalah tidak dibenarkan. Itu termasuk black campaign. Ini sampai sejauh ini itu yang jelas kami belum melihat sampai ke tataran yang real dalam black campaign. Ini baru dalam tataran desas-desus saja. Itu sesuatu yang wajar dalam dunia perpolitikan, apalagi menjelang pilkada seperti ini. Ini hanya dalam tataran masih isu, itu aja. Oke. Kalau bagaimana dengan ini serunya bermedsos, tapi itu juga indikasi-indikasi semacam itu, black campaign dan lain sebagainya, menjatuhkan pihak lawan. Ya. Yang jelas media sosialisasi juga diatur dalam peraturan KPU. Tentunya ini yang sudah didaftarkan melalui KPU. Ketika kampanye black campaign dilakukan di luar koridor yang media sosial yang didaftarkan di KPU, maka di situ adalah nanti undang-undangnya untuk menindaknya sudah undang-undang ITE lagi, bukan melalui undang-undang KPU. Artinya di sini malah lebih berbahaya juga ketika itu tidak didaftarkan menjadi salah satu media yang digunakan alat kampanye. Karena apa? Ketika melanggar itu yang jelas dari pihak kepolisian sudah siap, undang-undangnya sudah jelas konkret nih, tinggal disapu aja gitu. Itu sudah prosedurnya sudah sangat jelas kan gitu. Oke. Kalau pelanggaran terkait dengan perusakan alat peraga kampanye sejenisnya itu mungkin apakah ada terjadi di Kota Solo juga? Yang jelas kita mendapati yang namanya apakah perusakan atau dirusak, kita mendapatinya adalah saat ini kondisi rusak. Kalau dirusak artinya itu kesengajaan ataupun perusakan gitu. Sejauh ini sebenarnya itu belum ada laporan ke KPU. Tidak ada laporan. Kami menunggu dari Panwaslu rekomendasi sebenarnya agar nanti bisa kita ganti, karena penggantiannya itu berdasarkan nanti rekomendasi dari pihak Panwas. Kemudian yang diatur di KPU seperti itu bisa diganti satu kali saja dengan alokasi anggaran maksimal 10% dari jumlah anggaran pengadaannya yang lalu. Sampai dengan saat ini itu yang terjadi, alat peraga kampanye itu barangkali ada yang tidak sempurna. Misalnya 2 itu tinggal 1.
atau mungkin tinggal satu tetapi talinya sudah copot atau hilang sama sekali. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka ini kan kita tidak bisa menjas bahwa ini dirusak. Kalau dirusak berarti ini kan ada unsur pidana. Maka yang di situ harus ada laporan siapa yang dirugikan. Sementara KPU hanya memfasilitasi. Ini dari kedua paslon itu juga belum ada laporan secara resmi ke KPU terkait bahwa ini dirugikan atau apa karena disobek atau dirusak. Nah, ini juga belum ada. Sehingga alat peraga kampanye yang ada saat ini itu makin hari makin kesini itu semakin susut, semakin berkurang, Komandan. Jadi hilang satu, kemudian hilang kedua-duanya, sampai bambu-bambunya, triplek-tripleknya. Nah ini apakah betul-betul murni perusakan atau memang ini kebutuhan? Nah, ini yang belum ada sejauh ini belum ada laporan ke kita juga terkait ini. Jadi kalau itu nanti misalnya ada laporan baru itu akan diusut atau gimana gitu? Diselidiki. Jadi yang jelas dalam pemilu itu ada beberapa bentuk pelanggaran. Pelanggaran administrasi KPU yang menyelesaikan. Pelanggaran pidana nanti Gakumdu yang ini. Jadi kalau terkait ranah pidana maka akan diproses oleh Panwas dan Sentra Gerakan Hukum Terpadu yang terdiri dari Panwas, Kepolisian, kemudian Kejaksaan dan Pengadilan. Nah, ini pun kan tidak serta-merta setiap kasus kemudian langsung diproses. Ketika itu deliknya itu tidak memenuhi, unsurnya tidak terpenuhi, maka itu juga batal demi hukum. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Bukan berarti tidak memproses, tetapi ketika mengajukan laporan, ada pelapornya ada enggak, alat buktinya komplit enggak. Nah, ketika enggak komplit ini sudah batal demi hukum. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Bukan tidak bertindak, tetapi sudah sesuai dengan prosedur. Tapi barangkali ada hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ya, agar dimengerti oleh masyarakat, apa sih sanksi administratif barangkali dari KPU dan sanksi juga pidananya bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pilkada ini? Saya ke Pak Agus, nanti bisa dijelaskan juga ke Komandan. Sanksi administratif itu biasanya terkait dengan hal-hal administratif. Biasanya ini penyelenggara kita. Tetapi kalau sudah pelanggaran yang sifatnya itu kode etik jelas ke DKPP ya. Kemudian ada pelanggaran dalam bentuk sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau dalam hal tindak pidana pemilu itu koridornya sudah ada di Undang-Undang 8. Itu sudah diatur semua di situ. Apa saja itu yang termasuk pidana pemilu? Misalnya kita terkait dengan money politik misalnya, itu yang jelas nanti sampai ke pembatalan, pembatalan paslon misalnya. Nah, itu. Nah, tetapi kan untuk memenuhi unsur ini money politik itu juga tidak mudah, karena harus dibutuhkan alat bukti yang cukup lengkap sehingga ini bisa dikategorikan sebagai money politik dan harus diproses. Ini barangkali itu nanti di Sentra Gakumdu yang akan lebih fasih dalam menjelaskan terkait dengan ini. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung lagi. Dan Mitra TA TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Prajurit, kami segera kembali.